Jangan main-main dengan kutukan, apalagi oleh orang Gypsy. Walaupun gak sengaja, kutukan yang awalnya dikira bercanda, gak taunya bikin rusak hidupnya. Halo, apa kabar semuanya? Om Kibil datang lagi. Mau ngajak nonton film dari karyanya Stephen King ini. 1996 sih rilisnya. Judulnya Thinner. Bukan tentang thinner buat nyairin cat minyak ya. Ini thinner kutukan. Nah, bos kita ini namanya Billy. Punya hidup yang ideal. Impian banyak orang lah pada zaman itu. Pengacara berprestasi, istri cantik, anak satu, dan banyak duit. Dia yang jadi sentral film ini. Bodinya subur makmur, sebandinglah dengan hidupnya. Bill ini ada teman, Richie. Tapi beda dengan Bill. Bang Richie ini mafia. Bill jadi akrab gara-gara berhasil menangin kasus yang dialami Richie. Jadi pas pagi-pagi di halaman dekat kantornya si Pak Bill ini, ada serombongan Gypsy lagi ngumpul di sana kayak pasar malam. Tapi pagi-pagi, si bosnya Billy yang genit ini nunjukin sama Bill kalau satu dari Gypsy itu ada yang seksi. Dari jauh sambil mandangin Gypsy yang cantik itu, bosnya ini minta Bill buat ngasih koin ke cewek itu buat ngangkat celananya. Si cewek Gypsy itu merasa ada yang merhatiin. Pas kumpulan Gypsy itu mau lanjut pergi, kebetulan juga Bill mau pergi dari kantornya. Ia ngeliat lagi si cewek Gypsy itu. Si cewek yang juga tahu ada Bill ngedeketinya. Dia ngeluarin koin dan mulai bertingkah seperti yang bosnya Bill bilang. Kayaknya itu cewek Gypsy tahu kelakuan Bill sama bosnya di dalam ruangan. Tapi cewek itu langsung ngasih jari sama Bill. Apa itu masalahnya? Oh enggak. Itu awal Bill tahu dengan cewek itu. Dan si cewek yang namanya Gina ini ngerasa Bill ngelecehin dia. Masalahnya ini dimulai pas Bill malamnya di hari yang sama baru balik dari pesta. Istrinya iseng ngegoda Bill. Aksi nakal istrinya ini bikin Bill yang lagi nyetir gak konsen. Di tempat lain, arah mobil Bill melaju, ada serombongan Gypsy lagi mampir ke apotek. Satu perempuan Gypsy tua keluar. Si petugas apotek ngelihat dia keluar, jadi curiga kalau rombongan ini mau maling. Padahal perempuan tua itu mau ambil selimut oleh kedinginan. Sampai akhirnya mobil Bill ini nabrak perempuan Gypsy tua itu. Dia ketabrak pas nyebrang dan tewas di tempat. Lagian si Bill aneh-aneh aja ini. Kurang-kurang. Dan perempuan yang ditabrak itu adalah si neneknya Gina yang tadinya mau digoda Bill sama bosnya. Kejadian itu ngebuat Bill harus disidang. Bill gak merasa bersalah. Petugas apotek yang namanya Tuan Bangor ini itu dimainin sama Stephen King sendiri loh. Dia cerita kalau rombongan Gypsy itu maling. Nah, satu lagi Pak Polisi namanya Pak Hopley jadi saksi mata pas Bill disidang. Entah gimana ceritanya, dari ucapan saksi Pak Hakim mutusin Bill gak bersalah. Gak ada alasan buat ngehukum dia. Bill bebas. Cuma pas dia mau pulang, ada mobil yang nunggu dia. Dan Pak Tua Gypsy yang di dalamnya ngeluar ngedeketin Bill. Gak banyak omong, Pak Tua Gypsy itu ngelus pipi Bill gak pakai kasih sayang. Tapi malah ngucapin kata makin kurus. Bill cuma bengong. Jadi lanjut lagi lah ceritanya. Bill ini nimbang badannya 128 kg. Masih jauh dari kata kurus. Cuma beda dengan istrinya. Ia kaget tapi senang. Suaminya turun berat badan 6 kilo cuma dalam waktu 7 hari. Baju-bajunya juga mulai kelihatan gombrong. Nah, pas main golf sama si hakim yang mutusin sidangnya, juga kelihatan sama temennya itu kalau Bill lebih kurusan. Tapi itu baru awalnya. Abis olahraga golf, si hakim manggil pelatihnya. Ada bercak di dadanya si hakim ini. Nah, rupanya bukan cuma Bill yang disentuh oleh Pak Tua Gypsy itu, tapi juga si hakim. Si Bill terus nimbang badan 127 kilo, turun 1 kilo dalam 1 hari. Agak aneh Bill mulai mikir. Kejadian yang dialami Bill sama hakim itu ngebuat Bill mulai mikir ada apa. Bill turun 18 kilo dalam 2 minggu. Awalnya Bill seneng bisa bebas dari penyakit. Cuma si istri makin kaget dengan kondisi itu. Agak gak masuk akal berat Billy yang turun drastis itu baginya. Ia minta Billy untuk meriksa kesehatannya. Bill ngikutin saran istrinya, nemuin dokter kenalannya, namanya Dr. Mike. Aman, gak ada yang aneh kalau kata Pak Dokter. Hasil pemeriksaan sementara,
Bill normal-normal aja walau Bill sudah 108 kg beratnya. Tapi beberapa orang suka ngeliat penampilan baru Bill ini, kayak si tukang jahit langganannya. Diet yang gak pernah Bill lakuin dianggap berhasil. Sampai nanya rahasia dietnya. Bill cuma bilang dia gak bakal suka dengan cara dietnya Bill ini. Itu juga dijawab dengan rasa kesel sih kalau lihat mukanya. Nah, satu malam Bill ketemu lagi sama Dr. Mike di restoran. Bill ngelihat istri Pak Hakim yang lagi makan sendirian. Mukanya sedih. Dia juga ngelihat Bill. Bill yang penasaran mampir ke rumah Pak Hakim. Dia nanya sama istri Pak Hakim yang ngebukain pintu. Kalau yang dicari pun juga nggak ada. Buru-buru nahan pintu pas istri Pak Hakim itu mau langsung nutup pintu. Bill beraniin ngomong kalau kondisi Pak Hakim kondisinya nggak baik-baik aja. Dia juga sama seperti Bill, kena kutukan. Ngedengar apa yang dibilang Bill, istri Hakim yang namanya Leda ini menyilakannya masuk. Leda juga ngerasa yang didapat Pak Hakim ini kutukan gipsi itu. Tapi beda yang diucapinya. Kalau Bill makin kurus, sama Pak Hakim itu dibilang kadal. Makanya kulit Pak Hakim awalnya muncul bercak-bercak yang makin kesini ngebuatnya jadi mirip kadal. Bill yang ngedengar itu jadi gusar. Ia buru-buru mau pulang. Tapi Leda terus menahannya sambil marah-marah nyalahin Bill karena ulahnya suaminya jadi begitu. Billy yang mulai percaya dengan kutukan itu, nelpon Richie. Nanya percaya gak sama kutukan gipsi. Richie lalu nanya mamanya yang orang zaman dulu. Dari yang dibilang mamanya, gak ada yang bisa nyabut kutukannya selain orang yang ngeberinya. Terus ceritalah Bill akhirnya sama istrinya tentang kondisinya itu kalau ia dikutuk. Istrinya cuma ketawa. Udah diyakinin tapi bininya tetap gak percaya. Gara-gara obrolannya itu, Bill jadi inget si Pak Polisi yang juga ngebelanya. Ia pergi nemuin Hopley. Hopley yang ada di rumahnya menyuruh Bill untuk masuk. Bill ngelihat Hopley yang kelihatannya oleng pas jalan, ngikutinya ke satu ruangan. Bill mengajak Hopley untuk menghentikan kutukan itu, nyari Pak Tua Gipsi. Tapi Hopley sudah ogah, dia pasrah. Dia nunjukin kondisinya gara-gara kutukan itu. Hopley yang gak bisa ikut, cuma nitip satu hal. Ia ngasih Bill pistol buat ngabisin Pak Tua Gipsi. Tapi Bill nolak. Ia cuma mau Pak Tua Gipsi itu nyabut kutukannya, bukan buat ngabisinnya. Bill buru-buru pergi dari rumah Hopley yang terus memaksanya buat ngebunuh Pak Tua itu. Billy kekeh, gak mau. Akhirnya Hopley malah ngabisin dirinya sendiri pas Bill udah ada di luar. Bill akhirnya pulang. Ada yang aneh kali ini. Pas Billy ada di rumah, dia ngeliat Dr. Mike baru keluar dari rumahnya. Bill yang lagi merana mulai mikir aneh-aneh kalau istrinya ada main sama Pak Dokter. Di dalam, Bill akhirnya marah juga sama si istri yang masih gak percaya sama kutukan itu. Bill yang lagi stres berat, ditambah mikir istrinya ada affair sama Pak Dokter, mulai ngeburu Pak Tua Gipsi. Bill nemuin pria lain yang kayaknya paham dengan rombongan Gipsi ini. Di sini Bill akhirnya tahu kalau pria tua Gipsi yang namanya Tatsu itu sudah berusia 106 tahun. Yang ditabraknya itu adalah anaknya. Dan si Gina, perempuan muda cantik itu adalah cicitnya. Dari pria ini, Bill bisa nemuin mereka pas akhir musim. Tapi waktu Bill kan gak selama itu. Ia harus ketemu Pak Tatsu secepatnya. Ia terus nyari. Bill akhirnya tahu juga tempat di mana Gipsi itu ngetem. Ia ngeliat brosur ada pertunjukan Gipsi. Bill lanjut pergi ke sana. Ketemulah ia sama Pak Tua itu sama cicitnya. Berat Bill sudah 72 kilo kata Pak Tatsu. Dia diketawain. Tapi di sini asli ngeselin si Gipsi ini sambil ngeledek yang ngasih boneka yang mirip kondisi Bill nantinya. Terus ia mau diketapel sama si Gina. Bill kabur, terus dikejar sama dia. Bill berhenti lari pas ada mobil yang mendadak stop di depannya. Asli Bill kaget. Orang dengan muka serem nyuruh dia naik. Itu si Pak Hakim. Dia ngebawa Bill pergi secepat dan sejauh mungkin. Tapi gimana ceritanya juga si Pak Tatsu juga sudah ada di depan mereka ini, bawa mobil truk besar lagi. Bill panik, sedang si Pak Hakim ngejerit-jerit kegirangan kayak orang gila. Makin gila ulah Pak Hakim, dia ngerem mendadak ngalangin mobil truk yang dinaikin Tatsu yang terus jalan. Ketabraklah mobilnya. Bill kejepit gak bisa keluar, makin panik pas tahu di depannya juga ada mobil lain yang mau nabrak mobilnya. Cuma mimpi. Bill kebangun. Dia buru-buru nelpon Leda, nyari Pak Hakim. Tapi kabar buruk yang ia dapat, kalau Pak Hakim tewas terbakar di mobilnya ditabrak truk besar. Lah, jadi bukan mimpi dong. Bill balik lagi ke pasar malam tempat Gipsi itu manggung. Tapi udah bubar. Gak putus asa, Bill nanya di sekelilingnya. Dari pria asing yang gak sengaja ketemu, ia dapat lagi lokasi rombongan itu pergi.
Ngikutin apa yang dibilang si pria, Bill pergi ke hutan kecil, tempat Gypsy ini tinggal sementara. Ya gitu, tahu musuhnya datang, Bill disambut gak ramah sama rombongan ini. Apalagi sama si Gina yang benci banget sama si Bill. Bill minta dicabut kutukannya, tapi gak mau si Tatsu. Bill sampai mohon-mohon, tapi tetap gak dihirauin. Malah diancam bakal dibuat lebih susah. Kayaknya bukan cuma gertakan, Pak Tua itu serius mau buat Bill tambah susah. Ia ngegenggam tangannya sampai berdarah. Kesabaran Bill mulai habis gara-gara dicuekin. Ia nantangin, gantian dia mau ngutuk si Pak Tua. Ya pada ketawa semua ngeliat tingkah Bill, tapi Bill serius. Bill terus pidato minta dicabut kutukannya. Si Gina langsung beneran mendadak ngetapel tangannya sampai luka parah. Dengan lukanya itu, Bill ini ngikutin apa yang dilakuin Tatsu. Ia ngegenggam kuat tangannya yang terus ngucurin darah dan mulai ngutuk Pak Tatsu. Yang dilakuin Bill ini lumayan serem, sampai bikin Tatsu sama cicitnya ini rada takut. Luka yang dibuat Gina ini sama Bill asli parah. Tangannya sampai bolong. Bill lalu ngubungin Richie. Richie pun datang dan kaget ngelihat kondisi temannya itu yang sangat menyedihkan. Ia nyesel kenapa Bill gak bilang dari awal. Berat badan Bill makin parah, 40 kilo gak nyampe. Tambah pahit hidup Bill, dari Richie ia tahu kalau istrinya sekongkol sama Dr. Mike selingkuhannya mau masukin Bill ke rumah sakit jiwa nanti. Bill, malang nasibmu bang. Bill udah makin lemes, tapi Richie temennya ini baik banget. Dia ngenolongin Bill buat balas dendam, tapi gak tahu apa yang bakal dilakuinnya. Richie mulai rencananya, mereka balik lagi ke tempat Gypsy dan dia mulai masang tulisan Bill mau dicabut kutukannya. Masih lanjut aksinya, Richie nemuin orang buat ngebantuin dia jadi mata-mata. Dengan imbalan duit, dia mau pria itu ngasih info rombongan itu nantinya. Infonya sih dapat, cuma pria ini ketahuan. Belum sempet dia kabur, dia sudah dihalangin Gina sama suaminya. Nasibnya apes berat. Mobilnya dikirim ke tempat Bill sama Richie nginep, dia dihabisin secara sadis sama Gypsy. Richie makin naik pitam. Gak bisa ditolerir lagi kelakuan mereka. Richie, si mafia ini akhirnya sendirian ngadepin rombongan ini. Dengan senjata yang didapatnya, ia tembakin secara menggila tempat itu. Nah, suaminya si cewek itu berhasil disekap sama Richie. Ia terus dilepasin ke tengah lapangan. Dor, lalu ditembaknya. Gak lupa ia nyelipin permintaannya buat nyabut kutukan Bill. Permainan Richie belum selesai. Pas lagi rame pihak kepolisian ngusut penyerangan malam itu, Richie yang belum ketahuan identitasnya nyamar jadi anggota FBI. Terus nemuin si Gina. Gina langsung ngamuk-ngamuk pas disodorin foto Bill. Richie pura-puranya mau ngebantuin. Dia bilang kalau dia udah nemuin orang yang nyerang mereka. Dia ngajak Gina buat ketemu langsung. Gina kemakan jebakannya. Richie langsung ngaku kalau dialah orangnya. Tapi Richie dengan santai ngadepinnya pas Gina mulai marah lagi. Dia nyiram si Gina dengan air yang katanya air asam. Gina ini hobi naik darah kayaknya ya. Marah-marah terus. Dia ngelawan Richie tuh. Jedut, kepalanya diajak kenalan sama tangga. Bill yang sebenarnya orang baik ini gak tega juga ngelihat Richie yang terus ngancem Gina. Ia minta Richie berhenti. Tapi marah-marah si Gina ini gak berhenti. Kesel dengan si Gina yang tantruman, Richie serius. Air asam bener-bener ada di bawahnya. Dia ngancem Gina dengan air itu. Gak bisa gerak sama sekali Gina. Richie sama Bill lanjut pergi. Gina masih dengan mainannya, pelan-pelan dia nyingkirin botol itu. Tapi Richie sama Bill udah pergi. Gina gak bisa ngejar mereka. Marah-marah lagi. Lanjut, Richie ngebawa Bill ke sekitar lautan. Gak tahu ceritanya ini. Karena Richie bilang si Pak Tua bakal nemuin Bill sejam lagi di tempat yang ditunjuknya. Nurutlah si Bill yang makin lemah ini, ia pergi ke kursi terduduk sampai ketiduran. Dia terus dibangunin sama Pak Tatsu. Bill yang udah kelihatan gak ada tenaga lagi cuma dengerin aja Pak Tatsu ngomong sambil bawa kue. Bukan mau ngebesuk Bill ceritanya, karena ini kue bukan sembarang kue. Tatsu nyerah. Dia takut Richie yang dianggapnya gila bakal nekat ngabisin Gina. Kue itu dibuat untuk nyabut kutukan. Kue yang kelihatannya enak ini ditambah topping penyedap dari darahnya Billy. Tapi syaratnya, kue itu harus dimakan orang lain. Ah gampang. Gak mau ramah-tamah sama Tatsu yang udah bikin dia susah, disuruhnya Pak Tua itu pergi cepet-cepet. Billy sudah tahu harus ngasih ke siapa kue itu. Tahu juga kan? Ya, Billy balik ke rumahnya.
Kue yang kelihatan gak menarik gara-gara gerak-gerak sendiri itu mau dia kasih buat istri tersayang. Si istri yang udah ngelihat suaminya udah balik kelihatan senang. Entah senang beneran atau pura-pura. Tapi dia bilang kalau dia gak ada apa-apa sama Dr. Mike. Terus kesenanganlah si istri dapat kue rasa stroberi. Dan hasilnya, pas udah pagi, Bill yang bangun duluan manggil istrinya yang gak nyaut sama sekali. Bill terus ngebuka selimutnya. Yah, istrinya jadi korban kue terkutuk Bill. Bentuknya sudah gak jelas lagi. Bill merasa puas dendamnya terbalaskan. Tapi satu yang bikin Bill nyesel, anaknya pulang dari nginep tempat temennya dan makan juga kue itu. Bill gak bisa ngomong lagi. Bill mau nangis pas anaknya bilang kuenya enak, tapi nangis beneran jadinya. Bill ngerasa ngelakuin kesalahan. Ia juga mau makan kue itu. Tapi belum sempat ia makan, ada yang datang. Dr. Mike. Pikiran Bill langsung berubah ngeliat dokter itu. Ia masih dendam, ia terus ngajak dokter itu sarapan kue dengannya. Tadinya nggak mau, tapi setelah dipaksa, mau juga ia dengan ajakan Bill. Tapi Bill dimakannya nggak kira-kira. Soalnya filmnya langsung habis ini. Jadi selesai ceritanya. Nanti Om lanjut lagi sama film lainnya. Kita obrak-abrik dulu gudang Om. Makasih sudah mampir semuanya. Dadah.